Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Miftahujana, kelas 1A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai landasan historis pendidikan. Apa itu landasan historis pendidikan? Historis berasal dari kata history dari bahasa Inggris yang berarti sejarah. Akan tetapi, kata histori itu sendiri asal mulanya merupakan bahasa Yunani, yaitu dari kata historia yang berarti orang yang pandai sejarah. Sejarah atau historis adalah suatu keadaan atau kejadian pada masa lampau di mana adanya peristiwa yang menjadi sebuah acuan untuk mengembangkan suatu kegiatan atau kebijakan pada saat ini. Sedangkan pendidikan adalah sebuah proses yang arif dan terencana dan berkesinambungan guna mendorong atau memotivasi peserta didik dalam mengembangkan potensi anak. Jadi, landasan historis pendidikan adalah sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Landasan historis pendidikan dunia. Zaman realisme. Realisme menghendaki pikiran yang praktis. Pada zaman ini, pengetahuan diperoleh tidak hanya melalui penginderaan semata, tetapi pula melalui persepsi penginderaan. Paham ini berkembang sejak tahun 1600 Masehi melalui dua tokohnya, yaitu Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1626 dan Johann Amos pada tahun 1592 sampai 1671. Aliran ini lahir dengan tujuan untuk meninggalkan cara-cara pembentukan secara klasik seperti yang dianjurkan oleh humanisme dan mengarahkan perhatian kepada dunia nyata, kepada alam dan benda-benda yang sebenarnya. Zaman rasionalisme. Rasionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan satu-satunya yang benar adalah rasio atau akal budi. Aliran ini memberikan kekuasaan pada manusia untuk berpikir sendiri dan bertindak untuk dirinya. Tokoh pendidikan pada zaman ini pada abad ke-18 adalah John Locke. Teori yang terkenal adalah Leon Tabula Rasa, yaitu mendidik seperti menulis di atas kertas putih. Dan dengan kebebasan dan kekuatan akal yang dimilikinya, manusia digunakan untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Zaman naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima nature atau alam sebagai keseluruhan realitas. Natura adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains alam. Tokoh aliran ini yaitu Z.Z. Rousseau. Menurut Rousseau, ada 3 asas mengajar, yaitu yang pertama, asas pertumbuhan. Pengajaran harus memberi kesempatan untuk anak-anak bertumbuh secara wajar dengan cara mempekerjakan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Kedua, asas aktivitas. Melalui bekerja, anak-anak akan menjadi aktif yang akan memberikan pengalaman yang kemudian akan menjadi pengetahuan mereka. Dan yang ketiga, asas individualitas. Dengan cara menyiapkan pendidikan sesuai dengan individualitas masing-masing anak sehingga mereka berkembang menurut alamnya sendiri. Zaman developmentalisme. Developmentalisme mulai berkembang pada abad ke-19. Aliran ini beranggapan bahwa pendidikan sebagai suatu proses perkembangan jiwa, sehingga aliran ini sering disebut gerakan psikologis dalam pendidikan. Salah satu tokoh aliran ini adalah Pestalozzi. Zaman nasionalisme. Aliran ini muncul pada abad 19 dan merupakan upaya dalam membentuk patriot-patriot bangsa dan mempertahankannya dari kaum imperialis. Tokohnya yang terkenal adalah La Catolaise dari Prancis, Fichte dari Jerman, dan Jefferson dari Amerika Serikat. Konsep pendidikan yang ingin dikembangkan dalam aliran ini adalah menjaga, mempertinggi, dan memperkuat maupun mempertahankan kedudukan negara dan mengutamakan pendidikan sekuler, jasmani, dan kejuruan.
Zaman liberalisme, positivisme, dan individualisme. Paham liberalisme berpendapat bahwa pendidikan adalah alat untuk memperkuat kedudukan pemerintah yang pernah dipelopori dalam bidang ekonomi oleh Adam Smith. Pada masa ini, siapa yang memiliki banyak pengetahuanlah yang paling berkuasa, sehingga hal ini akan mengarahkan pada paham individualisme, sedangkan positivisme percaya pada kebenaran yang dapat diamati oleh panca indera, sehingga kepercayaan terhadap agama semakin lemah. Tokoh positivisme yang terkenal adalah Auguste Comte. Landasan historis pendidikan Indonesia. Zaman Purba. Kebudayaan masyarakat pada zaman purba tergolong kebudayaan maritim. Kepercayaan yang dianut masyarakat antara lain animisme dan dinamisme. Pendidikan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan dalam kehidupan keseharian masyarakat yang alamiah. Zaman Kerajaan Hindu-Buddha. Nenek moyang kita pada zaman ini umumnya tinggal di daerah subur dekat pesisir pantai. Mereka melakukan hubungan perdagangan dengan orang-orang dari India yang singgah dalam perjalanannya. Pendidikan pada zaman ini selain diselenggarakan di dalam keluarga dan di dalam kehidupan keseharian masyarakat, juga diselenggarakan di dalam lembaga pendidikan yang disebut perguruan atau paguron atau pesantren. Zaman Kerajaan Islam. Pada pertengahan abad ke-14, kota Bandar Malaka ramai dikunjungi para saudagar dari Asia Barat dan Jawa. Melalui para saudagar dari Jawa yang masuk memeluk agama Islam, maka tersebarlah Islam ke Pulau Jawa. Pendidikan pada zaman ini berlangsung di dalam keluarga. Pendidikan berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan lainnya, seperti di langgar-langgar, masjid, dan pesantren. Zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Datangnya bangsa Portugis dan Spanyol pada abad ke-16 untuk berdagang dan menyebarkan agama Katolik. Pengaruh bangsa Portugis dalam bidang pendidikan utamanya berkenaan dengan penyebaran agama Katolik. Demi kepentingan tersebut, tahun 1536 mereka mendirikan sekolah di Ternate. Zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1596, bangsa Belanda telah datang ke negeri kita. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk berdagang. Pada tahun 1602, mereka mendirikan VOC. Karena VOC merupakan badan perdagangan milik orang-orang Belanda yang beragama Protestan, maka selain berupaya menguasai daerah untuk berdagang, juga untuk menyebarkan agama Protestan. VOC menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk misi keagamaan, bukan untuk misi intelektualitas. Adapun tujuan lainnya adalah untuk menghasilkan pegawai administrasi rendahan di pemerintahan dan gereja. Praktek pendidikan di masa pergerakan di antaranya yaitu adanya Budi Utomo, Muhammadiyah, Perkumpulan Putri Mahardika, Trikoro Darmo, Perguruan Taman Siswa, dan Nahdlatul Ulama. Implikasi landasan historis pendidikan. Masa lampau memperjelas pemahaman kita tentang masa kini. Sistem pendidikan yang kita miliki sekarang adalah hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa kita pada masa yang telah lalu. Pembahasan tentang landasan sejarah tadi memberi implikasi konsep-konsep pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Pendidikan diharapkan bertujuan dan mampu mengembangkan berbagai macam potensi peserta didik serta mengembangkan kepribadian mereka secara lebih harmonis. Yang kedua yaitu proses pendidikan. Proses pendidikan, terutama proses belajar mengajar dan materi pelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik, melaksanakan metode global untuk pelajaran bahasa, mengembangkan kemandirian dan kerjasama siswa dalam pembelajaran, mengembangkan pembelajaran lintas disiplin ilmu, demokratisasi dalam pendidikan, serta mengembangkan ilmu dan teknologi.
Yang ketiga, kebudayaan nasional. Pendidikan harus juga memajukan kebudayaan nasional, karena kebudayaan nasional merupakan puncak-puncak budaya daerah dan menjadi identitas bangsa Indonesia agar tidak ditelan oleh budaya global. Dan yang terakhir yaitu inovasi-inovasi pendidikan. Inovasi-inovasi harus bersumber dari hasil-hasil penelitian pendidikan di Indonesia, bukan sekedar konsep-konsep dari dunia barat, sehingga diharapkan pada akhirnya membentuk konsep-konsep pendidikan yang bercirikan Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.